T46 Kebiasaan Baru. Keikhlasan terbesar adalah di saat kita bisa ikut bahagia melihat kebahagiaan dia yang kita sayangi. Sekalipun kebahagiaan itu bukan datang dari kita. Tidak perlu merangkai kata indah. Menyatakan kita ikhlas. Biarkan keikhlas itu cukup kita ucap dalam hati. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. B. Sini gabung. Panggil Papa Arga. Sosok pria yang ikut bahagia melihat kebahagiaan Hanaya dan Arga adalah Bayu. Hari ini dia dan kedua orang tua berkunjung ke rumah Papa Arga, om dari Bayu sendiri. Arga yang tadinya rebahan di paha Hanaya pun duduk. Mereka beranjak menghampiri Bayu beserta orang tuanya. Hanaya mencium takzim tangan Mama Bayu. Tapi untuk Papa Bayu, Hanaya hanya bisa menangkupkan tangan di depan dada. Pas banget ya lagi barbekuean, ujar Papa Bayu. Para orang tua pun bergabung. Sedangkan Bayu menghampiri Artika dan Ardana yang sedang asik dengan bakarannya. Tapi mereka juga nampak sedang berdebat. Kira-kira kalau berdebat kapan matangnya? Ujar Bayu. Mas Bayu. Mereka sedikit kaget. Perlu bantuan gak? Tanya Bayu. Ada nih mas. Apinya jadi mati gara-gara arangnya kebanyakan. Ujar Artika. Oke. Sini mas bantu. Bayu meraih besi panjang yang digunakan untuk menambahkan arang. Arang yang tadi menumpuk dikurangi sedikit oleh Bayu. Tuh kan dek kebanyakan. Cuma dikit pun. Tapi kan apinya jat mati. Bayu terkekeh mendengar perdebatan kakak beradik itu. Mereka benar-benar seperti anak kembar. Lihat tuh nyalakan arangnya pas udah dikurangi. Tunjuk Artika. Iya deh iya. Aku mau gabung sama Teh Naya aja lah. Balas Ardana sambil membawa sepiring sosis bakar dengan ekspresi ngambek. Yah ngambek, abis teteh bawel. Balas Ardana sambil ngacir. Udah, biar mas yang lanjutkan. Balas Bayu menengahi mereka. Saat api sudah kembali menyala, Artika dan Bayu pun melakukan membakar sosis dan juga daging yang masih ada. Gimana kuliahnya dek? Tanya Bayu. Alhamdulillah lancar mas. Dot mas gimana udah move on? Tanya Artika. Insya Allah. Jawab Bayu dengan senyum mengembang. Allah pasti udah siapin jodoh terbaik buat Mas Bayu. Amin. Rencana mau nunggu Tika. Hehehe. Canda Bayu. Bercanda jangan kelewat. Bahaya kalau ada malaikat lewat, balas Artika. Hahaha. Tawa Bayu. Oh ya Kak Riana udah nyebar undangan. Mas Bayu datang gak? Tanya Artika. Insya Allah. Kalau gak datang bisa dilempar petasan nanti sama Riana. Jawab Bayu. Rajin-rajin mas datang di acara pernikahan. Terus ikut rebutan bunga pengantinnya. Katanya kalau dapat bisa cepat nyusul. Ujar Artika. Percaya sama yang begituan? Tanya Bayu. Hehehe. Gak sih. Jawab Artika. Mereka nampak asik berbincang sambil membakar sosis dan daging. Setelah semua masak, mereka pun membawakan untuk para orang tua dan mereka bergabung dengan Arga di bawah. Gimana kantor Bay? Tanya Arga. Alhamdulillah lancar mas. Jawab Bayu. Jadi kesini mau bisnis tour atau apa tuh? Bayu sih bisnis tour. Kalau mama lagi kangen tuh sama kakaknya. Jawab Bayu. Oh ya jadi Naya masih jadi sekretaris di kantornya Mas Arga? Tanya Bayu. Masih. Tapi rencana bakal ada yang bantu juga. Jawab Arga. Wah 24 jam lah ya. Ya mungkin nanti kalau kandungan udah mulai besar baru rehat. Seperti permintaan Ratu, ujar Arga sambil melihat ke arah Hanaya. Maksudnya Naya lagi hamidun? Tanya Bayu antusias. Iya. Baru mau jalan 2 bulan. Balas Arga dan Hanaya hanya menganggukkan kepalanya. Masya Allah. Selama ya Nay. Selama juga buat mas. Ikut senang. Makasih Bey. Doain lancar semuanya ya. Pastilah. Sebentar lagi bakal dipanggil Om. Hahaha, Bayu nampak begitu tulus. Hanaya dapat melihat itu. Dari dulu Bayu memang begitu tulus. Tapi perasaan tak bisa dipaksakan. Karena jodoh tak pernah tahu kemana dia berlabuh. Tika lihat di sinetron. Kalau Bumil itu lebih pencemburu loh mas. Hati-hati dan harus ekstra sabar, ujar Artika. Di dunia nyata lebih parah lah kayaknya, ujar Ardana ikut nimbrung. Gak apa-apa. Namanya ada 2. Ibu dan anaknya. Jadi kalau cemburunya luar biasa ya cukup ngelus dada. Balas Arga sambil merangkul Hanaya dan yang lain malah tertawa. Malam semakin larut yang lain masih asik berbincang. Tapi Hanaya izin masuk terlebih dahulu.
Karena kondisi tubuhnya memang tidak mendukung berlama terkena angin malam. Sepasang suami istri itu melihat aktivitas di luar dari atas jendela. Seperti ini aja bahagia. Mas gak ngebayangin gimana bahagia mereka saat cucu mereka telah lahir, ujar Arga sambil merangkul Hanaya. Kebahagiaan orang tua saat anaknya telah menikah adalah melihat cucunya lahir. Doain Naya ya mas. Doa terbaik untuk istri mas tercinta. Balas Arga. Makasih ya sayang. Tambah Arga sambil mengecup kening Hanaya. Oh ya besok katanya calon sekretaris mas datang ya. Tanya Hanaya. Jangan bahas pekerjaan ya. Kita bahas besok. Jawab Arga. Mas, boleh tanya sesuatu? Tanya Hanaya. Apa? Apa yang membuat mas memilih Naya? Gak ada jawaban. Allah yang menggerakkan hati ini. Jawab Arga. Nah sekarang mas yang tanya. Kenapa kamu menerima mas? Tanya Arga balik. Karena Allah menunjukkannya. Jawab Hanaya. Mereka sedikit terkekeh. Lalu saling merangkul. Jangan pernah berubah. Apapun yang terjadi nanti di depan sana. Ujar Hanaya sembari menatap lekat mata sang suami. Jangan pernah bosan selalu menjadi alarm untuk mas. Sama-sama kita berjalan hingga ke jannah. Balas Arga membalas tatapan Hanaya dengan penuh kasih. Setiap bahtera rumah tangga pasti akan ada ujiannya. Semakin tinggi pohon maka semakin kencang pula angin yang berhembus. Pohon itu harus memiliki akar yang kokoh agar tidak mudah patah. Tidak mudah terombang-ambing terbawa angin. Dan akar dalam rumah tangga itu adalah terus libatkan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Terus perbaiki diri untuk lebih dekat dengan Allah. Saling mengingatkan. Saling mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Arga dan Hanaya pagi ini bersiap berangkat menuju kantor. Sebelumnya 3 keluarga besar melakukan sarapan pagi bersama di kediaman Papa Arga. Tadi malam semua menginap di kediaman Papa Arga. Jadi masih tinggal di apartemen. Tanya Bayu. Doain aja ya bisa segera pindah. Jawab Arga. Kenapa tanya-tanya masih tinggal di apartemen? Tanya Papa Bayu. Kan lumayan pak kalau lagi ada kerjaan di sini bisa numpang gratis. Canda Bayu dan semua pun terkekeh. Udah gak sanggup bayar hotel ya mas? Tanya Ardana. Hahaha. Si Adan bisa aja. Balas Bayu. Sekedar candaan pagi menjelang keberangkatan Arga dan Hanaya. Mobil ayah dan mobil Arga keluar berbarengan. Ayah menuju rumah. Arga menuju kantor. Sedangkan keluarga Bayu masih stay di rumah keluarga Arga. Hanaya dan Arga sudah tiba di kantor masih seperti biasa. Mereka selalu bisa membuat semua mata tertuju kepada mereka. My wife is my secretary itu adalah julukan yang mereka sempat untuk Hanaya. Posisi yang diidam-idamkan para jomblowati di perusahaan Arga. Menjadi sekretaris jika bisa jadi istri itu si bonus besar. Hanaya sedikit heran saat sudah berada di lantai 4. Di mana ruangannya dan ruangan Arga berada. Ini ada apa mas? Tanya Hanaya melihat banyak tukang membawa beberapa perabotan. Kamu akan stay di dalam sayang. Nanti yang menempati meja luar itu sekretaris yang akan bantuin kamu. Jawab Arga. Hanaya sedikit mengerutkan keningnya. Kenapa harus di dalam? Tanya Hanaya. Udah nurut aja sama suami plus bos ini. Nolak juga percuma Nay. Gani yang angkat bicara. Sang suami benar-benar mempersiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Tak ingin sang istri terbebani dengan pekerjaan ataupun tak nyaman. Mulai kapan sekretarisnya yang baru datang? Tanya Hanaya. Nanti ada 3 kandidat yang akan dipilih. Tinggal kembali ke pilihan bos aja mau yang mana. Jawab Gani. Oh ya ga. Gue pinjam Hanaya dulu. Ada audit di bagian keuangan. Ujar Gani. Jangan buat istri gue capek-capek ya bang. Ancam Arga. Hello bos. Ini jam kerja. Dia sekretaris di sini. Bukan istri bos. Balas Gani dengan candaan. Hanaya hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tingkah dua pria di hadapannya. Usia kandungan yang baru menginjak 8 minggu belum begitu terlihat. Masih nampak seperti biasa saja jika tidak diperhatikan secara seksama. Hanaya dan Gani pun memulai audit di divisi keuangan. Sejak kejadian korupsi Pak Adi beberapa bulan lalu membuat Gani dan Hanaya harus lebih ekstra bekerja. Rutin mengadakan audit. Jika biasa diadakan per 1 tahun. Kini per 3 bukan. Nay jika sudah lelah istirahat saja. Biar saya yang lanjutkan. Ujar Gani di sela-sela kesibukan mereka. Masih sanggup kok bang. Aman. Balas Hanaya. Gani meminta Hanaya memanggil Pak di saat tertentu saja.
Jam 11 siang semua rekap sudah di tangan Hanaya dan Gani. Jika biasa mereka mengerjakan di ruangan Gani, kali ini di ruangan Arga. Seperti permintaan Arga. Gimana? Tanya Arga. Alhamdulillah sejauh ini aman. Jawab Gani. Karena kita audit per 3 bulan. Jadi jika ada yang gak sesuai lebih mudah untuk mengeceknya, tambah Gani. Baguslah. Ini semua juga berkat lo Bang. Balas Arga. Berkah lo punya sekretaris yang hebat. Matanya jeli. Selisih 10.000 aja dia tahu. Balas Gani. Dijamin lo gak bisa nyeleweng. Tambah Gani sambil-sambil terkekeh. Bang, lo tahu kan bumil sensitif. Lo jangan buat asumsi yang tidak-tidak. Gue nanti yang kena imbasnya. Balas Arga sambil meninju bahu Gani. Hanya pelan, tinjuan saudara. Hahaha. Canda Nai. Kalau dia nyeleweng gue orang pertama yang masukkan dia ke kolam. Balas Gani sambil melihat ke arah Hanaya. Masukkan ke kolam mah gampang. Apalagi untuk yang jago berenang. Yang benar itu disunat lagi. Balas Hanaya sambil memainkan alisnya dan itu membuat dua pria itu menelan selaifanya. Ah lo bang. Becandanya jangan aneh-aneh. Berabe. Balas Arga sambil mendorong Gani keluar ruangannya dan Gani malah terkekeh. Bisa abis kalau sempat garis bawah. Ujar Gani saat sudah di depan pintu tapi tak dia lanjutkan. Saat waktu zuhur tiba, Hanaya dan Arga pun ke musola kantor untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selesai dengan sholat dilanjutkan makan siang. Di ruangan Arga. Seakan jadi kebiasaan Arga saat ini menyuapi sang istri sejak hamil. Dan saat makan dengan disuapi oleh Arga membuat selera makan Hanaya meningkat. Udah apa lagi? Tanya Arga. Udah. Nai udah kenyang. Jawab Hanaya. Yakin? Dikit lagi loh. Mas aja yang ngabisin. Entah bawaan bumil atau memang ngantuk. Tapi sejak hamil rasanya Hanaya ada yang kurang jika tidak tidur siang. Dan itu salah satu alasan Arga memindahkan meja kerja Hanaya. Arga juga menambahkan sofa santai di sudut ruangan agar bisa Hanaya pakai untuk rebahan. Mas Naya rebahan dulu ya. Izin Hanaya. Rebahan apa tidur siang? Tanya Arga. Diusahakan cuma rebahan. Hehehe, jawab Hanaya. Arga sama sekali tidak melarang. Karena dia memang tidak memporsir pekerjaan Hanaya. Selama belum dapat sekretaris yang akan membantu. Ada Gani sang aspri yang siap membantu pekerjaan Hanaya. Setiap orang punya cara tersendiri dalam mengungkapkan rasa sayang dan cintanya.